Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan juga dengan cepat menyesuaikan luka di tubuhnya, dan kemudian menggerakkan pikirannya untuk mengontrol jejak klon jiwa yang jauh. Di Wucheng yang jauh, sekelompok orang juga berkumpul di ruang rahasia yang gelap. Wu Huan sedang duduk di kursi, didukung oleh pria berbaju hitam sebelumnya, dan ada seorang pria berbaju abu-abu yang sama kekarnya, tetapi tubuhnya memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Jika Yueyu ada di sini, maka dia pasti akan diakui. Ini adalah Tuhan dari Wucheng, Dou di bintang 5 yang kuat. Di sebelah mereka, kepala keluarga Mu dan Muller, ada beberapa sosok, tanpa kecuali, mereka semua memancarkan semangat juang yang gelap, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Di depan orang-orang ini, ada sosok familiar yang diikat oleh banyak rantai. Xiao Yan, Tuan Kota, Anda tidak ada di sana ketika saya menangkap Xiao Yan dan kembali, dan kemudian kami membawanya ke ruang belakang dan memenjarakannya. Sekarang setelah Anda kembali. Murai juga berkata dengan hormat kepada pria berbaju abu-abu. Lagi pula, bukan hanya karena dia adalah penguasa Wucheng, tetapi karena dia terlalu dekat dengan orang-orang dari kekuatan itu. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku mendengar dari mereka bahwa darah ras mereka di alam bawah tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ras alam bawah mereka telah musnah. Dan menurut informasi yang kudapat, kaulah satu-satunya yang keluar dari Nether. Jadi, katakan padaku, bagaimana klan jiwamu di alam bawah menghilang? Xiao Yan, yang sedikit lemah, juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat banyak orang di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana lagi aku bisa menghilang? Aku akan membunuh mereka semua. Itu tampak seperti pernyataan yang meremehkan, tetapi itu bergidik pada orang-orang berkulit hitam yang mendukung Wu Huan dan beberapa orang yang dikelilingi oleh dendam hitam di ruang rahasia, dan kemudian menatap lurus ke arah Xiao Yan, seolah-olah mereka bisa memakannya. Bocah sialan! Kamu benar-benar menghancurkan hal-hal baik dari klan jiwa kita dan memotong kekuatan darah dari alam bawah kita. Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan kejam. Klan jiwa mereka juga dipromosikan ke Dou Di dari benua Douqi dan datang ke benua Dou Di untuk mendirikan pijakan. Tetapi bahkan jika mereka memiliki anak dan keturunan di benua Dou Di, konsentrasi darah mereka tidak setinggi penduduk asli di benua Douqi. Ini bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah mereka telah meninggalkan beberapa jejak kaki di benua Douqi, sehingga orang-orang di benua Douqi memiliki kepercayaan yang cukup pada mereka. Pada tubuh, peningkatan kekuatan seperti perkembangan alami, dan sekarang tanpa kekuatan kepercayaan yang besar di benua Douqi, beberapa hal dari perlombaan jiwa mereka di benua Dou Di juga menjadi lambat. Sial! Sejak kekuatan iman menghilang, tokoh-tokoh besar di klan menjadi marah. Jika kita tidak dapat menemukan pelakunya dan kekuatan iman besar lainnya, maka saya pikir rencana kita akan ditunda lagi. Pria berbaju hitam itu juga menatap Xiao Yan dengan mengerikan. Rencana yang telah direncanakan selama bertahun-tahun harus ditunda di tengah karena anak yang lebih rendah. Ini benar. Sol Deachon, harap tenang. Jika kekuatan iman hilang, Anda dapat menemukannya lagi. Meskipun rencana kami akan ditunda, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Tapi aku hanya penasaran. Menurut Sol Deachon, sudah tidak mungkin alam bawahmu dipromosikan menjadi Dou Di. Bagaimana bisa anak ini di depanmu? Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Xiao Yan di depan. Dari dia dengan minat. Xiao Yan, yang diikat oleh rantai,
menemukan bahwa rantai gelap di tubuhnya tampaknya terus-menerus mengikis energi dendam di tubuhnya, bahkan vitalitasnya. Penemuan penting ini membuat Xiao Yan harus memperhatikannya lagi. Dan apa kekuatan keyakinan dan rencana yang disebut diakon jiwa? Tidak ada yang tidak mungkin. Dia menekan keraguan di hatinya, dan kemudian berbicara perlahan. Sepertinya mulutmu sangat keras, tetapi tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Selama kamu mati, maka semuanya akan mudah dibicarakan. Lalu, Müller juga berkata, jelas, Müller juga sangat kejam terhadap Xiao Yan. Lagi pula, Müller selalu memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Yuejia Yueru, dan merampok buah hijau bulan sabit juga untuk rencana masa depan. Sekarang setelah Xiao Yan dan Xiao Yan begitu dekat, dia menjadi sangat dekat. Sangat patah hati. Tidak senang, dan kemudian juga dige, menatap Xiao Yan. Di mana Cui Guo bulan sabit? Pria berbaju hitam itu juga bertanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan obat warisan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita harus bergantung pada benda ini untuk berurusan dengan bulan peri di masa depan. Aku memakannya. Xiao Yan juga menjawab. Sialan. Pria berbaju hitam itu juga perlahan merasakan tubuh Xiao Yan, aliran energi murni yang menyerupai buah hijau bulan sabit, dan segera memikirkan cara memperbaikinya. Lagi pula, hilangnya ras alam bawah mereka dan kekuatan kepercayaan, orang-orang besar di klan sudah marah, dan kali ini obat warisan belum diperoleh, jadi dia bisa membayangkan ketika dia kembali ke klan kali ini. Nasibnya akan... Hei, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh dia secara langsung, dan kemudian gunakan kekuatan jiwa untuk menjelekkan. Karena buah hijau bulan sabit telah dimakan olehnya, itu sama dengan darahnya, sehingga dia tidak akan pernah melarikan diri. Wu Huan dia juga menatap Xiao Yan dengan tajam, lalu mengucapkan kata demi kata. Lagi pula, ketika saya pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft, saya hanya ingin membunuh Xiao Yan dan mendapatkan apa yang disebut keberuntungan besar dalam dirinya. Yang tidak saya duga adalah bahwa saya tidak hanya gagal, tetapi sebaliknya, saya menggunakan kekuatan sumbernya untuk melukai sumbernya, jadi sekarang juga. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga dengan cepat menghitung dalam hatinya. Dengan cara ini, sejauh yang diketahui Xiao Yan, harus ada kesepakatan atau konspirasi yang tak terkatakan antara Solomon, Wu Cheng, klan jiwa dan klan jahat ekstrateritorial Wewemp Novel Kom Xiao Yan yang diikat dengan rantai tebal, juga menyerah pada perjuangannya, dan di dalam hatinya, lusinan biji teratai yang sangat halus perlahan berputar. Hahaha, sudah lama aku tidak melihat anak laki-laki yang begitu berani. Aku bisa merasakan keanehan api di tubuhmu. Setelah kamu mati, kami akan menertawakan semuanya. Pria berbaju abu-abu itu juga tertawa. Lupakan saja, mari kita hadapi dia sesegera mungkin, kalau tidak akan sulit bagi kita untuk menghadapinya jika diminta. Pria berbaju hitam itu juga berkata, "Yah." Banyak suara bulat muncul di ruang rahasia. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimu ke neraka. Ingat untuk tidak memprovokasi klan jiwa kita di masa depan, atau kamu akan berakhir pada akhirnya. Mati. Setelah berbicara, pria berbaju abu-abu itu juga tertawa, dengan senyum yang sangat suram, dan kemudian ki pertempuran hitam pekat yang menakutkan di tangannya perlahan mengembun di telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju Xiao Yan di depannya selangkah demi selangkah. Melangkah. Kalau begitu mari kita mati bersama. Xiao Yan di depannya juga tersenyum aneh, dan kemudian api yang menakutkan meledak. Bahkan rantai gelap tidak dapat menutupi kekuatan api yang mengerikan.
Selusin biji teratai yang indah muncul di tempat kecil ini. Di dalam ruang rahasia, gelombang kematian muncul di hati semua orang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.